Selamat siang. Silakan duduk. Mbak Siti Fulaiha ya? Iya Ibu, Saya panggil dengan nama panggilan saja. boleh panggil saja Vula. Baik. Mbak Fula, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang terasa mengganggu? Jadi akhir-akhir ini tuh seperti ada yang mengganggu. Oke, tidak masalah. Nanti kita bahas ya. Sebelumnya terima kasih karena sudah hadir pada sesi ini. Perkenalkan, saya Riris sebagai konselor pada sesi ini. Di sini, Mbak Fula bisa bercerita dengan aman dan nyaman karena semua pembahasan kita pada sesi ini bersifat rahasia untuk kepentingan konsul. Selain itu, di sini saya untuk menemani dan memahami Mbak Fula, bukan untuk menghakimi. Jadi, Mbak bisa bercerita tanpa rasa takut. Nah, kira-kira kita akan berbincang selama 90 menit ke depan. Bagaimana? Apakah Mbak Fula bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, sekarang saya ingin tahu. Tadi kan Mbak Fula menyinggung bahwasanya akhir-akhir ini ada yang sedikit mengganggu. Kalau saya boleh tahu, apa yang kira-kira mengganggu Mbak Fula akhir-akhir ini? Saya akhir-akhir itu sering merasa minder Bu. Maksudnya saya selalu tertinggal dibanding teman-teman saya. Biasanya di situasi seperti apa rasa minder itu muncul? Kalau lihat teman di media sosial atau yang memiliki IPK tinggi, saya tuh merasa kayak tertinggal gitu Bu. Sedangkan saya merasa biasa saja. Jadi ketika melihat pencapaian teman, kamu mulai membandingkan dengan dirimu sendiri, gitu ya? Iya, seperti itu Bu. Oke, biasanya ketika lagi seperti itu, apa yang biasanya kamu rasakan? Saya sedih, kadang iri juga Bu. Akhirnya jadi males deh Bu. Oke, saya paham. Saya bisa mengerti perasaan kamu. Kalau boleh saya tahu lagi, ketika biasanya kamu merasa minder seperti itu, kalimat seperti apa sih yang sering kali kamu ucapkan ke diri kamu sendiri? Mereka hebat, aku gak ada apa-apanya. Mungkin aku emang gak sekeren mereka. Nah, ketika perilaku yang kamu sebutkan tadi muncul, kira-kira pengaruhnya terhadap perilaku kamu itu bagaimana? Jadi males Ibu, minder buat tampil, kadang juga melarikan diri dari lingkungan sekitar. Oke, berarti pikiran kamu tadi itu nggak cuma bikin kamu sedih aja, tapi juga berdampak sama perilaku kamu. Seperti itu. Iya, seperti itu Bu. Oke, sekarang saya akan mengajak kamu untuk melihat tentang pikiran kamu tadi. Menurut kamu, apakah benar kalau kamu itu tidak ada apa-apanya? Saya gak ada apa-apanya Bu dibanding mereka. Apakah kamu benar-benar tidak punya pencapaian atau tidak punya kemampuan yang lain? Saya sebenarnya sedikit bisa di desain dan juga pernah membantu kepanitiaan. Nah, itu berarti kamu punya kemampuan kan? Iya Ibu. Kalau begitu, apakah kalimat aku tidak ada apa-apanya itu benar-benar fakta atau hanya sebatas penilaian dari diri kamu sendiri? Sepertinya lebih ke penilaian saya sendiri. Kalau misal ada seorang teman dekatmu yang berpikir atau berkata seperti itu kepada dirinya sendiri, kira-kira apa yang akan kamu katakan sama dia? Saya bakal bilang jangan terlalu kenal sama diri sendiri. Setiap orang punya proses berbeda. Nah, itu dia. Kenapa kalimat itu sangat mudah kamu berikan kepada temanmu, sementara rasanya begitu sulit buat kamu kasih ke diri sendiri? Saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Oke, ayo sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lain. Selama ini kan kamu melihat temanmu sebagai ukuran keberhasilan. Bagaimana kalau pencapaian temanmu itu jangan kamu jadikan sebagai patokan, tapi merupakan bukti bahwa setiap orang memiliki jalur dan prosesnya masing-masing. Seperti yang kamu katakan barusan. Maksudnya keberhasilan mereka bukan ancaman buat saya. Nah, benar sekali. Kamu bisa melihat keberhasilan mereka sebagai inspirasi, jangan dijadikan sebagai bahan perbandingan. Saya belum pernah melihat begitu. Kalau begitu, dengan pikiran awal kamu yang
saya dan teman-teman saya lebih hebat, menurutmu itu lebih cocok diganti dengan kalimat apa? Mungkin begini Ibu, teman-teman punya pencapaian sendiri dan saya juga punya pencapaian sendiri. Setelah mengatakan itu, bagaimana perasaanmu dibandingkan dengan kalimat yang sebelumnya? Lebih lega sih, rasanya nggak sekeras sebelumnya. Oke, bagus. Itu artinya bukan berarti kamu berhenti berkembang. Kamu tetap bisa berproses, tetap bisa berkembang tanpa harus memikirkan diri sendiri. Dari pembicaraan kita hari ini, saya menangkap bahwa selama ini kamu sering membandingkan dirimu dengan teman-temanmu, sehingga akhirnya muncul pikiran seperti aku tidak cukup baik. Nah, setelah kita telaah, ternyata pikiran tersebut belum tentu fakta dan malah membuat kamu semakin terpuruk. Ya Bu, saya baru sadar. Kita juga menemukan sudut pandang baru bahwasanya keberhasilan orang lain itu tidak secara otomatis membuatmu gagal. Karena kamu tetap punya jalanmu sendiri, kamu tetap punya prosesmu sendiri. Iya, saya merasa lebih paham sekarang. Nah, sebagai tindak lanjut, bagaimana kalau untuk seminggu ke depan kamu mulai menulis situasi seperti apa yang membuat kamu membandingkan dengan dirimu sendiri, kemudian pikiran negatif yang muncul, dan bagaimana kamu akan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional. Gimana? Bisa? Boleh Bu, nanti saya coba. Oke, karena sesi kita sudah selesai. Terima kasih ya karena sudah datang, karena sudah terbuka, sudah mempercayakan saya untuk bercerita. Nah, yang perlu kamu ingat, perubahan itu memang proses dari setiap manusia. Jadi kamu nggak harus menjadi sempurna, nggak harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Oke? Terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan saya. Sama-sama. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Behind the scene. And action marah. Boleh Ibu tanya saja pulang. Kalimat seperti apa yang kerap kali kok ngaku banget ini? Saya bakal bilang kepada diri saya, jangan Positif ada.